Balik lagi bersama gue Remo And gue Jenny di OT. obrolan tidak penting. Akhirnya setelah sekian lama kita menghilang dari peredaran, kita kembali lagi untuk mengambil pundi-pundi keuntungan dari Anda semua. Nah, Anda Bapak kayak begitu kayak petugas pajak Bapak. Waduh, saya belum punya Rubicon, Tapi punya Rubik. tapi nggak punya juga. kenapa harus lubricon gitu buat Lubrikan tuh buat peluk. Rubik. lubricon? Ya karena belakangan ini mobil itu lagi naik daun. Oke. Gitu. Kenapa- Itu terus ada lagi gua masih motor nggak- Harley. Oh, motor Harley rata-rata udah pada tahu motor Ya. mahal lah rata-rata. Nah, Tapi maksud gua kenapa lubricon gitu, nggak yang lain gitu maksudnya? ya mungkin Ferrari yang gitu-gitu udah Udah basi. biasa. Iya Oh. kayak sekarang kayak hampir semua orang udah punya kayaknya gitu loh. Oke. Jadi kayak biasa aja gitu Jen. Jadi udah nggak standar lah. Iya gitu. Kalau punya itu. Betul, Oke, betul, oke. betul, betul. Nah, kita kan tadi udah bahas lubricon. Rubik. Oh. Gue ngeri ngomong jorok kalau ngomong lubricon. Nah, ya kita udah ngomongin masalah mobil tadi kan, lubricon dan segala macam. Nah, sebetulnya kita mau ngomongin Diulang mulu apa? tadi udah susah ngomongnya masih diulangi. Hah? Biar seru aja. Oke, jadi karena yang lagi hangat saat ini adalah urusan pajak, Heeh. kita mau bahas 5 negara dengan pajak penghasilan terbesar di Wah, dunia ya. Ini pasti udah mulai berandai-andai nih. Kira-kira pajak paling besar berapa persen sih? Iya, jadi 10%? apakah kita 20? warga negara Somalia ini Hey, sudah teriak-teriak out nih. minta bilang pajak terlalu ini, kita dibantai pajak ini segala macam, pajak pajak terlalu ini nih, apakah kita termasuk dalam 5 besar ini? Nah, Atau ternyata ada yang lebih parah dari sini gitu loh. Nah, iya betul. Dan kita juga pengen tahu gitu, dengan pajak sedemikian tinggi misalkan ada, Iya, iya. apa yang ditawarkan oleh Betul, negara-negara betul. tersebut. Baliknya apa? Betul. Balik. Kan kalau di Somalia ini udah jelas kan bahwa Oh, udah. kalau kita bayar pajak yang didapat dari kita adalah Apa? postingan-postingan Kemewahan. kemewahan gitu. Oh, luar biasa. Gitu, biasa. Jen. Benar. Jadi, Aman kan? Nah, sedangkan infrastruktur di Somalia masih tertinggal. Betul. Kita disuruh pakai helm. Kalau nggak pakai helm ditilang. Katanya untuk keselamatan Anda. Betul. Tapi jalannya lobang semua. Anda tahu tes SIM C kenapa disuruh berkelok-kelok? Nah, fungsinya itu. Oh, jadi sudah disiapkan dari awal. Iya. Kita disuruh zigzag itu supaya ngindarin lobang ternyata. Betul. Jadi memang sudah direncanakan dengan matang ya. ya tapi menurut gua harus ada pro dan kontra nih biar seru. Oke. Dibuat SIM itu zigzag segala macam, memang diperlukan keahlian yang tinggi dalam berkendara di negara Somalia. Oke. Ya kan, makanya dibuat SIM tes SIM-nya kayak gitu. Ya, Kalau karena misalkan jalanan itu tadi kan. karena jalanan tadi, makanya dibuatnya susah tuh, Betul, kayak betul. Valentino Rossi kan. Iya. Valentino Rossi Iya, gitu. Itu ya saya dengar itu SIM C-nya negeri Somalia itu bisa dipakai buat rally Dakar itu. Iya, jadi kalau lu misalkan Buat off-road. mau ikut lomba balap, lu cuma nunjukin SIM Iya. doang. Gitu. Pokoknya kalau lu punya SIM Somalia, lu mau ke negara manapun tinggal nih. Orang langsung amazing Mister Amazing. SIM internasional lewat. Nggak ada apa-apanya. Dia pasti ngomong tuh panitianya, saya 10 kali nyobanya gagal terus. Ya. Kamu punya, nah berarti hebat ya punya. Ya nggak tahu. Saking susahnya bikin SIM. Orang jangankan masalah SIM, masalah barang-barang aja. Somalia ini punya standar sendiri yang tinggi banget. Apa tuh? Ya kan? Apa tuh maksudnya? Jadi kayak misalkan helm. Kita kan misalkan kalau yang versi global itu ada DOT. Ya DOT. Jadi standar internasional itu DOT. Nah, si negara Somalia ini punya standar sendiri yang menurut mereka DOT itu kok tidak cocok di sini. Ya.
standar kita lebih bagus daripada standar internasional yang diakui hampir seluruh Ya, dunia. kalau di Somalia ada SMS, standar negeri Somalia. Betul, SNS. Jadi benar. bahkan mainan pun yang kalau kita mainin patah dikit itu dapat Betul. standar SNS itu. Ya, dulu masalah SNS ini dulu aja mainan impor dari Jepang aja mesti SNS dulu Betul, baru bisa betul, dijual. betul, betul. Padahal ya Maksudnya helm di Somalia itu lebih kuat atau gimana jadinya? Kalau ngikutin standar Somalia. Ya gini. Gini, jadi kenapa harus ada standar SNS ini? Iya. Karena di Somalia itu helm nggak perlu kuat. Karena kepalanya memang udah kuat-kuat. kepala batu semua. Ya, ditambah dengan lebih penting itu adalah berdoa itu. Iman orang Somalia itu kuat-kuat. Betul. Bahkan ada yang cuma pakai helm tapi bahannya dari kain. Nah itu lebih sakti lagi itu. Itu udah nggak perlu yang keras-keras Udah kalau karena ditilang sama polis bilangnya ya ini kan dibanting nggak rusak ya. iya betul dan ini nih ya dunia akhirat gitu kasarnya gitu. Oke, kayaknya kita udah terlalu jauh ya. Langsung aja kita mulai 5 negara. Tunggu dulu dong. Oh belum. Nah, Oke. gini kita kan ngomongin pajak nih. Menurut lo sendiri, Oh iya, gua sampai lupa. iya. Biasanya gua yang nanya, gua lupa. Nih kamu kasihkan bully Somalia. Iya, udah lama nggak outing soalnya. Jadi menurut lo sendiri nih pajak ya yang dikenakan di negara Somalia itu sendiri masih worth it kah dengan apa fasilitas yang ada atau gimana? kalau dibilang fasilitas sih, gua agak bingung ya, maksudnya jalanan begitu, transportasi umum dikit banget dan tidak connect ke semua area gitu. Oke. Ya kan, jadi kayak dari kemarin tuh kemana aja kita kan bayar pajak itu nggak cuman tahun ini atau tahun 2000 sekian. Kok kita? Maksudnya rakyat sana. ya kita tuh jadi kayak seakan-akan kita tuh iya, dah. warga Somalia. Nah, kita mewakili ya. Mewakili. Ya. Jadi Oke. kayak warga-warga Somalia ini kan membayar pajak itu nggak cuman di tahun 1 tahun 5 tahun, udah berpuluh-puluh tahun. Iya. Nah, tapi kok transportasi tidak berjalan, bahkan tol-tolnya baru bekerja berapa tahun belakangan, baru dibuat sampai panjang gitu loh. Jadi menurut gue sih, ya nggak apa-apa sih bayar pajak, cuman jangan lewat belakang gitu. Oh, Karena berarti- kalau lewat belakang akhirnya jadi Rubicon tadi. Oke. Tapi menurut lo maksudnya gini, mungkin terlalu ribet kah gitu? Mungkin Kalau yang gue tahu cara pembayarannya memang rada ribet gitu, karena harusnya kalau suatu negara mau memancing masyarakatnya untuk bayar pajak harusnya dimudahkan. Kayak cukup langsung kayak misalkan kasih nota nih gini. Kalau memang tidak jadi dikasih, kalau tidak kita cek tidak cocok baru kita komplain. Jadi jangan semuanya kita ini sendiri dulu gitu. Yang ribetnya di Somalia itu kan apa-apa kita isi suratnya sendiri, Iya. keterangan sendiri. Dan bahasanya itu istilah dan itunya tuh nggak gampang ya kan, nggak Ya. bukan orang umum bisa ngerti gitu, nggak. Kadang-kadang bisa ini kayak tulisannya gini ternyata maknanya ini gitu loh. Ngisinya tuh menurut gue pernah lihat ribet gitu. Jadi harusnya tuh cukup kayak ngeluarin bon aja. Nih pajak lo tahun ini sekian. Kalau lo rasa tidak seperti ini, silahkan lo buat banding. Nah, kayak lo buat ini yang salahnya di bagian mana gitu. itu untuk pajak apa tuh penghasilan? Iya, Yang lo laporin. iya yang kita secara pribadi laporin. Ini kan mau apa? Dengar-dengar kan mau habis juga laporan pajak di Somalia. Nah, Untuk daftarnya. Lu udah lapor pajak? Enggak. Enggak kan kita wakilin. kalau gue sih udah diurusin. Oh, udah diurusin. Gitu. Oke. Iya. Nah, ini harus ada pro kontranya. Kalau menurut gua ya, pelaporan yang di Somalia yang gua lihat, ya itu udah lumayan bagus gitu. Jadi karena kalau gua lihat udah ada panduannya. Jadi tinggal diisi, tinggal di next yang perlu kita isi, tinggal diisi aja. Tapi sebetulnya nilai-nilai angka-angkanya udah ada. Paling di situ kita bisa nambahin utang aja gitu. Karena emang utang sama harta itu harus ditambah. Lo punya utang berapa, harta berapa lo harus tambah. Supaya ini
yang ya harus Sesuai. dilaporin, lu punya harta tuh berapa, utang berapa. Jadi pokoknya harta sama utang harus lebih gede utang gitu ya. Kebanyakan begitu, Ah. kebanyakan. Karena kan kita sudah melewati masa Covid, tapi kan utangnya belum lewat. Betul. Untuk mempertahankan itu pas zaman Covid. Yang ada malah nambah ya. Bisa jadi. Iya kan? Tapi gue baru baca lagi berita tadi katanya pajak progresif sama Motor. apa ya tadi ya? Pokoknya pajak progresif sama pajak apa mau dihapus. Wah, makin banyak dong kendaraan. Iya, jadi progresif mau hilang nih, jadi nol gitu. Jadi nol. Iya, Oh, enak dong. jadi nggak bayar pajak progresif lagi. Masalahnya kalau progresif dihilangin nanti yang sultan-sultan Ya jadi balik kayak awal. Iya. Kayak Kalau ada plus minusnya sih, ya, tidak bisa dipungkiri siapapun orangnya pasti setuju. Betul, sebetulnya. betul. Ya, Betul. apalagi kalau dia pun punya motor satu, kalau dia nambah juga dia juga pasti pengen gitu. Mu- Ya, mungkin yang nggak setuju cuman presidennya. cuman kan kita lagi ngomongin menurut kita itu sebaiknya gimana kan. Betul. Nah kalau menurut gua sendiri lebih baik kalau misalkan pajak progresif untuk kendaraan listrik aja udah, jadi bener-bener nggak kena pajak sama sekali. Nah ini kan kita udah mulai nih dikasih subsidi, Oh ya. ya kan, yang 7 juta Tapi rupiah cuma itu. motor aja ya? Mobil Mobil dapat. juga. Mobil dapat juga? kalau subsidi enggak? Mobil dapat. Enggak, kan kemarin udah keluar ya. Mobil bosnya. dapat. Enggak. Ngejejer lagi. Deh gua makan Indomie dulu. Gimana? Oke lah, tapi ini Jan, gue mau nanya. Tapi menurut lu setuju gak sih ada pajak? Maksud gue, kan apakah memang seharusnya seperti itu? Apakah pajak harus dikasih angka kayak minimal sekian, atau bisa seikhlasnya? Atau gimana menurut lu? Atau nggak perlu sama sekali sebenarnya? Nggak bisa, pajak tuh harus tetap ada. Kita belajar dari beberapa negara yang kolaps, yang bangkrut karena awalnya dia hanya mengandalkan sumber daya alamnya. Gue lupa nama negaranya apa. Jadi memang dia negaranya bukan negara besar sebenarnya, negara kecil, tapi dia punya minyak bumi waktu itu lumayan banyak waktu itu ya. Tapi dia hanya mengandalkan itu. Tapi tiba-tiba harga jatuh, kolaps itu negara. Kenapa? Karena dari awal memang dia tidak ada pajak, nggak ada pajak segala macam, jadi nggak ada apa namanya? Jadi semua barang apa nggak ada pajak ya? Nggak, Box juga? dibebaskan pajaknya, akhirnya terbuai, ya kan? Jadi kayak nggak punya antisipasi nantinya gitu. Kalau Iya, misalkan ini, kayak misalkan lo hanya mengandalkan satu telur di satu keranjang, begitu pecah ya lo mau mengandalkan apa lagi gitu. Iya. Tapi kalau lo punya pajak, lo ada apa? Cadangan gitu loh. Yang lainnya kalau misalkan ini kolaps lo masih bisa menggunakan ini gitu sih. Jadi kita harus belajar ke sana. Cuman kan yang rame saat ini di negara Somalia adalah kebanyakan ya netizen ataupun kita juga, kita selalu digembor-gemborkan harus lapor, kita selalu digembor-gemborkan harus bayar segala macam lah, mengikuti peraturan dan lain sebagainya. Tiba-tiba petugasnya yang main gila istilahnya. Tapi kalau gue ya, gue kalau lagi baca berita itu tuh yang menarik buat gue adalah dengan kejadian ini tiba-tiba para apa sih istilahnya, kayak misalkan pengawas atau apanya tuh memunculkan kayak, oh ditemukan dana tidak lazim lah. Ini pasti dananya sebenarnya dari kemarin-kemarin juga udah ada gitu. Ya. Kenapa tiba-tiba sekarang Baru baru sekarang. muncul semua itu data bahwa oh Ya, ini ya, nggak bener, ini diduga itu. Maksud gua come on. Apa ya? Oh iya lu dulu deh. Ini sebenarnya itu ya mungkin ada salah satu pihak yang mau cari aman. Sebelum dia dijudge, dia bongkar dulu. Iya sih, cuman kan maksudnya dia mau menyelamatkan diri dengan cara seperti itu pun orang juga udah lihat ya. Ya lalu mana gitu kan. Iya, nunggalin orang. Ya, Iya, memang giliran udah kayak begini aja, terus tiba-tiba ditambah lagi kan katanya ada dana yang beredar secara tiba-tiba 200 triliun. berapa triliun ya kan? Kalau gua sorry ada pandangan yang beda kalau gua. Gini, Oh, sama satu lagi. iya boleh. Yang ada satu selebgram yang ditangkap ya kan? Oh, iya. Ya, yang katanya dia Ajudan pribadinya Dirjen Oh. Pajak. jadi
katanya dia ditumbalin. Iya, oke, Gitu. oke. Kita satu-satu dulu ya bahasnya ya. Coba. Nah, kalau pandangan gua yang tadi kenapa bisa baru sekarang baru keluar semua. Jadi ada kecenderungan kita sudah mulai ada perubahan. Ya istilahnya kita pasti tahu lah kalau viral pasti cepat, lebih cepat gitu kan. Nah, kita sudah mengarah ke arah sana yang menurut gue which is lebih baik gitu loh. Kenapa? Karena dengan adanya keviralan semua orang itu akhirnya berani membuka semuanya seluas-luasnya, ngerti nggak maksud gue? Ya tapi kan udah masalahnya ada mesti ajangnya. nunggu viral dulu. Karena gini, Dan yang memviralkan juga bukan part dari pengawas gitu, ngerti kan? ya, tapi menurut gua gini, di satu sisi kayak misalkan gini kalau kayak siapa misalkan dia berbuat salah gitu, lu udah ngomong kemana nggak didengar misalkan menurut gua ya. Tapi dengan orang banyak tiba-tiba udah mulai ngomongin dia misalkan, lu akhirnya bisa speak up. Karena apa? Lu jadi jauh lebih berani juga. Ngerti nggak maksud gua? Karena udah ada. Kenapa nggak dari si orang-orang yang mengawasi ini memviralkan duluan, melempar kayak ada dugaan begini misalnya. Nanti kan jadi viral tuh. Ya. Usut. Jadi dia punya backingan kan, sama aja sebenarnya gitu loh. Jadi kalau dia berani vokal harusnya kan pasti akan dapat dukungan dari masyarakat gitu. Betul. Kita pengennya juga seperti itu, yang Ada memviralkan. apa gitu maksud gue? Ya, maksud gua gini sih. Memang kita mengharapkan yang memviralkan adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab lah untuk mengawasi itu. Betul. Tapi kecenderungannya saat ini kan kita people powernya lewat viral gitu loh. Iya, maksud gua kenapa? Kan mereka si pengawas ini kan juga bisa memviralkan kayak yang gue bilang tadi. Nah, itu kan pertanyaannya agak sulit gitu loh. Kalau ada apa kenapa mereka nggak bersuara gitu. Tapi yang pengen gua jawab adalah kalau misalkan memang ini eranya adalah people power dengan viral, ya nggak apa-apa kita manfaatin aja dibanding nggak ada sama sekali, ngerti nggak maksudnya? Jadi kan si Raymond tadi bertanya kenapa petugas-petugasnya itu nggak bisa bergerak kalau belum viral. Mereka tuh sibuk pak, saya sibuk kan tuh nggak pernah buka Instagram, nggak pernah buka Twitter. Mereka sibuk pak, banyak kasus pak, sibuk banget. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah mereka tahu ada indikasi-indikasi ini. Nah, harusnya kan mereka yang viralkan. Kayak gue bilang tadi diduga kita ada dugaan gini nih. Oke. Gitu. Kalau secara menurut gue ya, secara di dalam perusahaan ataupun di mana tempat lu bekerja ya misalkan, lu menemukan sesuatu emang tidak boleh diviralkan. Maksudnya lu masukin ke sosmed. Ya tapi kan gini, kalau memang nggak boleh diviralkan, harusnya kan ada kejadian gini pun mereka tetap kerja di belakang. Jangan terus sampai tiba-tiba ngomong, iya kita menemukan data ini, data akhirnya dibongkar semua. Jadi kayak gue pribadi nonton berita itu kayak apaan sih? Tapi paling tidak bukan mereka yang awalnya memviralkan, tapi mereka yang mensupport datanya. Karena bisa jadi gini, ada orang-orang di dalamnya misalkan sebetulnya memang udah lama pengen bersuara gitu loh. Tapi belum punya kekuatan untuk menyuarakan hal tersebut dan memang tidak diperbolehkan ataupun misalkan keamanan diri dia menjadi berbahaya, ngerti nggak? Dia punya keluarga dan lain sebagainya atau apa kita nggak tahu. Kalau misalkan keamanannya berbahaya itu berarti lebih dipertanyakan lagi kayak sistemnya gimana, terus habis itu berarti orang-orang seperti apa yang harusnya layak berada di posisi pengawas itu gitu loh. Karena kalau terus lu menemukan sesuatu lu takut terus segala macam, ya lu ngapain kerja di situ? Lah sekarang kayak tugas ngaudit misalnya, terus yang ngaudit nemuin sesuatu tapi terus kayak wah anjir kalau gua ini ntar gue dipecat ya lu ngapain jadi auditor gitu loh, lu jadi ini aja YouTuber misalnya gitu kan. Nah kadang di dalam sistem itu memang tidak semudah itu gitu loh. Begitu lu masuk ke dalam suatu sistem yang memang lu tidak bisa, misalkan memang tidak diperbolehkan atau apa, mengikuti sistem tersebut lu cabut gitu loh, ya udah lu cabut, nanti akan ada orang lain yang lagi yang mau ngikutin sistem, ngerti nggak maksud gue? Jadi akan begitu. Berarti ini sampai akar-akarnya bermasalah gitu ya? Gini, kalau kata gue mengutip poin dari almarhum Gus Dur ya, kalau misalkan lumbung padi misalkan ada tikus,
kan bukan lumbungnya yang dibakar, gitu kan. Tapi menurut almarhum adalah kalau tikusnya udah menguasai lumbung, kita itu harus dibakar, gitu. Nah situasinya kita lihat apakah memang tikus itu yang menguasai semua lumbung, gitu loh. Sepertinya sih begitu. Berarti ucapan dari almarhum ya betul, harus dibakar gitu. Karena sudah menguasai lumbung. Kalau tikusnya masih dikit segala macam, ya benar kita nggak bisa bakar lumbungnya. Berarti pertanyaan terakhirnya siapakah yang berani membakar lumbungnya ini? Nah, people power tadi lagi-lagi. Tapi people power hanya bisa begitu. Yang bergerak kan orang-orang yang nggak bisa kita pegang juga. Ya, Ya kan? makanya agak sulit ya. Karena memang dibutuhkan satu kepemimpinan di Somalia yang mungkin jauh lebih tegas lagi, jauh lebih kuat lagi. Kayak ini Kim Jong Un. Nah, itu ada plus minusnya tuh. Kemarin aja kan salah satu gubernur di negeri Somalia kan udah mau boikot bayar pajak kan. Oh iya. Warga dia mau disuruh boikot bayar pajak ya kan. Iya. Itu kalau sampai terjadi ya kan, mau ngomong apa pemerintahnya? Maksudnya janganlah sampai udah terlambat gitu kan, sampai apalagi kalau sampai terjadi civil war gitu, sampai ada yang ya kan pertama dari viral, speak up, dan mereka merasa tertindas, terus kalau mereka sampai angkat senjata apa nggak kacau negara kan? Iya. Jangan, Enggak sih, tapi sebenarnya sih nggak akan sampai begitu. Cuman ya janganlah. enggak, gue yakin juga nggak akan karena kita termasuk warga Somalia ini termasuk warga yang kayaknya Santuy. mager juga gitu, kayak gitu. Lebih seneng di medsos aja gitu. Keyboard warrior. Iya gitu. Nah, gini. Sebenarnya kita warga-warga yang udah seumuran kita tuh kangen sebenarnya dengan generasi muda gitu loh. Iya. Yang maksudnya gini, jangan berkuar-kuar ketika pemilu aja gitu, maksudnya nggak Iya, setuju segala macam. Tapi begitu ada yang sebetulnya jauh lebih besar gitu, maksud gua Iya. yang harus diberantas, yang harus diusut segala macam. Ngomong-ngomong ada yang demo gak sih urusan ini? Nah makanya belum kelihatan, Dia pergerakan. BUMN doang nih di demo sama Bro Ron. Sekarang kita rame BBM naik misalkan, ya itu wajar, memang wajar. Maksud gua diramein aja lagi gitu, maksud gua karena kita mendukung sesuatu yang benar gitu loh. Ya nggak, maksud gua jangan ramai pas pemilu doang gitu loh. Ya. Generasi muda ayo semangat Bahkan, lagi. Masa itu, kaum kita lagi yang udah merasakan 98 segala Ya, macam ya, yang turun lagi gitu loh. Ya. Kita semua juga udah punya, maksudnya generasi yang kita udah punya keluarga, udah banyak yang dipikirin dan segala macam gitu loh. Iya. Nah, Belum ada demo lagi, nasi bungkusnya belum turun Pak. Oke lah kalau gitu ya. Terakhir deh pertanyaan gue buat lo. Menurut lo dengan bayar pajak saat ini, apakah impact yang lo rasakan itu sesuai dengan pajak yang lo berikan? So far karena menurut gue jalanan juga udah kelihatan, terus juga tol juga udah ada. Bolongnya. Nggak, maksudnya kita ya yang gue lihat aja ya, Iya, kan harus ada pro dan kontra. Iya. Cukup baik sih. Lu bukan pro dan kontra, lu cari aman bangsat. Ini udah masalah Kan pro yang dan gue kontra. lihat. Ya udah oke. Ya kan yang gue lihat kan, lu nanya gue. Oke, Nah. gua kasih kali ini. Enggak, maksudnya gini, yang gue lihat ya kalau semakin membaik dari yang tahun kemarin, iya. Tuh, terlepas dari apa yang terjadi ya. Sekarang kayak misalkan ngomongin banjir aja. Oh iya, kalau itu jarang gue setuju. lihat. Itu gue setuju. Iya udah jarang lah gitu. Dan gue nggak lihat lagi sih sebetulnya. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Cuman longsor ya, rada sering ya. Kalau longsor itu agak sulit ya, karena kan curah hujan yang tinggi. Terutama di sering. daerah Bogor, situ-situ Sukabumi itu tuh udah berapa kali tuh. Emang kontur tanahnya juga. Terakhir rel kereta longsor lagi. Karena udah banyak pemukiman juga gitu. Kalau pemukiman itu kan daya cengkram pohon nggak ada gitu. Banyak pohon yang ditebang, nggak ada cengkramannya. Oke, berarti menurut lu udah cukup oke ya? Cukup oke, memang dengan harus hasil. Iya, tapi memang harus ditingkatkan Iya. lagi dan harus Diefisiensikan dananya itu ya.
Di efisiensi kan udah pasti, tapi gini, sekarang kan lagi ada momennya nih. Istilahnya lu yang nyuruh-nyuruh orang bayar pajak segala macam, yang nggak taat pajak lu kenain denda dan segala macam, dendanya juga lumayan. Ya lu cek sendirilah pegawai-pegawai lu gitu. Iya. Maksud gue jangan lu nyuruh doang tapi lu sendiri ngejalanin. Maksud gue gitu di Somalia ya. Ya. Jangan lu nyuruh doang gitu. Maksud gue udahlah waktunya kita bersih-bersih gitu loh. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling enggak kita mendekati sempurna gitu loh. Sistem kalau jelek ganti gitu. Orang kalau bermasalah ganti gitu loh. Padahal gue pernah lihat tuh ada satu tuh pejabat yang bagus tuh sebenarnya. Dia tuh terbuka. Ya gue tahu arahnya itu. Hartanya dibuka sama dia. Satu-satunya pejabat yang membuka semua hartanya. Makanya itu tuh yang harus dicontoh dan Cuman mulai yang kayak diterapkan. gitu malah dibenci. Berarti kan memang mayoritasnya tidak Ya suka itu. yang seperti itu. Ladangnya sudah dikuasai tikus. Iya, maksud gua. Ya oke lah. Kita langsung aja ya. Makin bahaya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke 5 negara dengan pajak penghasilan terbesar di dunia. Waduh, berapa nih kenanya nih? Lu baca pajaknya? duluan apa gua duluan? Lu aja duluan. Oke, yang pertama ada nasi dan nanas. Kok ada nasi sih? Kok nasi? Apaan sih? Ada nasi dan nanas. Apaan? Tahu, lu pantun. Gue nyanyi lagunya Opik. Ada hati. Iya, Tombo Hati. Ada 5 perkara. Iya. gitu. Mereka akan jadi nyanyi kan? Oh iya. Oke, yang pertama ada Swedia. Oh. Menjadi negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi di dunia. Kan tinggi. Oh, Tarif pajak penghasilan yang dikenakan Swedia terhadap orang pribadi maksimal sebesar 57,19%. Anjir, lebih banyak daripada Buset, 57%. Iya. Gaji lu 5 juta itu tinggal 2 jutaan itu. 300. Namun di balik tingginya potongan pajak penghasilan di sana, Swedia membelanjakan pajak yang terkumpul dengan memberikan jaminan pensiun, subsidi kesehatan, pendidikan gratis, dan subsidi angkutan umum bagi warganya. Oh. Berarti sekolah gratis, kesehatan gratis, angkutan gratis. Tapi kan Subsidi mah nggak gratis dong. subsidi itu nggak gratis. Iya, cuman ngurangin doang. Tapi kan pertanyaannya kebutuhan pokoknya naik nggak, tinggi nggak gitu. Maksud gua kalau lo udah alokasin di sini subsidi tapi apa dia beli makanan di sana mahal. Tapi kan nggak gimana? gini, kalau menurut gue sih nggak masalah, Jen. Soalnya gini, makanan tuh lu bisa milih dari yang murah sampai yang mahal, kasarnya gitu. Ya. Tapi kalau transportasi adanya itu ya itu, ngerti kan maksud gue? Jadi yang utama kan itu, kalau makanan ya lu improve sendirilah gitu loh. menurut gue. FII kalau di Swedia kan banyak kan bertani ya. Jadi ini sih makanan mereka kayaknya nanam sendiri sih. Ternak ya, Iya. Ternak. Ini banyak kan punya ternak kan daerah pegunungan gitu dia. babi, Kalau Oh, sapi juga. oh sapi. kalau gua sih pajak yang terlalu tinggi gua nggak setuju. Kalau menurut gua ya. Ya. Kenapa? Karena gua lebih better gue yang ngalokasin sendiri. Pajak gua nggak usah gede-gede nih, misalkan 15%, 20%. Nah. Nanti gue ngalokasin sendiri nih pendidikan anak gue mau di mana, gue sisihin duitnya. Terus juga gue mau naik Tapi kan kalau kayak gitu angkutan bisa apa. jadi nanti kepake gitu. Tapi kan kalau sekolah gratis ya lu duitnya udah nggak pusing lagi, Jen. Nggak Udah ada apa-apa, jaminan. karena gue yang mengalokasikan sendiri kan. Maksud gue mau pendidikan anak gue ke yang sini. Ya sekarang itu udah dikasih subsidi, tapi lu nggak mau sekolah di situ kan nggak kepake. Enggak kan sekolahnya berarti semua sekolah dong. Ya misalkan lu mau sekolahnya di luar Sistemnya negeri. ini sistemnya kayak pos kali ini. Nah sekarang ini subsidi nih di satu sekolahan gratis di Somalia misalkan. Tapi lu nggak mau sekolah di sana di luar negeri kan nggak pakai subsidinya. Ya berarti lu jangan tinggal di situ. Kalau lu udah sanggup nyekolahin anak lu di luar negeri ya berarti lu nggak perlu subsidi. Nah, itu juga benar. Kan subsidi untuk yang tidak mampu. Cuman ini kan maksimal ya 57,9. Nah, Jadi berarti jadi ada mungkin apa ada ya? kayak di atas berapa gitu kan, penghasilan berapa. Oh, dan tiring berapa. lah ya. Iya, Oke. Oke, lanjut. tiring cantik. Itu kiri. Nomor 2 ada Jepang. Oh, Jepang berapa? Jepang dikenal dengan kesuksesannya dalam pengembangan sains dan teknologi. Gue kira pengembangan film. Dasar. Film apa aja? Ya kan banyak film-film Jepang kan, anime segala Oh. macam. Paket sasu.
Udah nyebokinnya susah. Negara Sakura ini juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Untuk menunjang itu semua, maka Romusha harus ada. Sorry, bukan. Maka pajak penghasilan yang dibebankan Jepang terhadap warganya tergolong tinggi. Pajak orang pribadi itu mencapai 55,95%. Pada nggak mau punya anak di sore ya. Tuh kan. Iya. Oke, lu mau baca lagi nggak dibuat apa itu? Ada nggak itu buat? Nggak ada, cuman tadi aja kayak apa pengembangan teknologi. Nah sekarang dan gini logiknya ya, ini pasti mirip-mirip sama negara Swedia tadi. Lo dikenakan pajak tinggi, pasti lo banyak diberikan subsidi. Nah pertanyaannya, kenapa di Jepang dengan diberikan banyak subsidi tapi orang-orangnya tidak mau punya anak? Berarti kan ada tanda tanya di situ. Tanda tanyanya kan udah pada tahu kan, udah berseliweran di media sosial dan lain sebagainya bahwa kebutuhan punya anak itu kan besar, ya enggak? Sekarang gini, udah diberikan subsidi segala macam, tapi masih mahal gitu menurut mereka, sehingga mereka tidak memiliki anak gitu loh. Sekarang kalau itu diteruskan, ya bahwa pemikiran itu diteruskan. Dan kan orang Jepang kan pasti logik lah gitu loh. Kalau gue punya anak, kebutuhannya sekian, wah nggak dapet, berarti gue nggak boleh punya anak misalkan gitu. Nah ini kalau nggak diselesaikan, ya benar kata yang sudah beredar, bisa terjadi kepunahan gitu loh. Walaupun dia memberikan subsidi, itu sih menurut gue. Jadi udah ada buktinya, salah satunya negara Jepang. Tapi gue rasa ya Jan, maksudnya kalau cuman apa ya, kalau cuman sekedar masalah biaya hidup yang besar sih, gue rasa bukan itu doang. Maksud gue gue tuh masih sebenarnya masih penasaran, masih mencari apa sih sebenarnya yang lebih deep lagi di luar itu. Kalau menurut gue tuh ada something nih yang kenapa, karena ini kan pergeseran kan dari sebelumnya kan nggak begini-begini amat kasarnya gitu loh. Nah ini kan makin geser, yang akhirnya generasi yang sekarang lebih parah daripada yang sebelumnya kasarnya gitu. Nah sebenarnya kalau pengamatan saya, kalau Jepang itu kenapa makin kesini makin krisis? Karena kerjaan mereka makin kesini tuh makin hektik, makin gak ada waktu. Sedangkan kalau Jepang di masa Showa gitu ya, sebelum Heisei ya, apalagi sekarang udah Reiwa ya. Dulu itu kerjaan tuh nggak full kayak sekarang gitu loh, nggak segila sekarang. Kebanyakan masih ada di desa ya kan. Sekarang aja kan masalahnya yang di desa aja ada pada kota semua, kan banyak desa kosong kan di Jepang kan. Jadi sebenarnya yang bikin mereka biaya hidup mahal itu karena mereka satu tinggalnya kebanyakan di kota gitu. Kalau mereka tinggalnya di desa, ada kok YouTuber Indonesia yang di Kampung Jepang tinggal di desa, dia bisa-bisa aja punya anak. Nah itu dia maksud gua, kenapa dia tidak studi banding ke Somalia dan melihat gitu bahwa di kota Somalia ini, di ibu kotanya tuh banyak kok orang-orang yang punya anak banyak, tinggalnya di pinggir jalan pakai kardus gitu. Punya anak. Maksud gue itu kan bisa jadi, maksud gue itu bukan alasan. Gitu. Iya, pertanian di Jepang kan juga buahnya mahal-mahal gitu maksud gue kalau dijual ya. Betul. Lu tinggal bertani, ya menurut orang awam aja ya. Gitu, masalahnya gitu. Karena anggapan sama kayak di negeri Somalia lah. Bertani itu kayak pekerjaan yang remeh-temeh gitu. Jadi pada maunya ngantor semua. Bukan, bertani itu kan gini, lu punya ladangnya, kan lu nggak harus lu kerja. Betul. Gitu. Lu kan bayar WNA lah gitu, WNA yang kerja di situ buat lu bayar buat ngurusin ladang gitu. Sebenarnya banyak, cuman mindset anak mudanya itu yang problem. Iya, mungkin udah terbawa sama barat ya, gitu, bisa jadi kan. Film-film udah bergeser ya kulturnya, jadi makanya kayak melihat freedom mungkin mereka akhirnya mulai kayak aku mau freedom. Sekarang dilihat aja deh, negara Asia Timur tuh kebanyakan gitu, Jepang, Korsel, kayak gitu, sama. Iya. Berarti film-filmnya nggak efektif ya? Iya. Ternyata tidak efektif. Iya, membangkitkan apa namanya? Kalau keinginan untuk itu bereproduksi ada, cuman untuk punya keturunan enggak. Jadi cuman pengen
iwi-iwi doang gitu, tapi nggak mau ada brojolnya gitu, nggak mau ada ikatannya, cuman mau have fun-nya doang, kasar gitu kali. Ya gitulah ya pokoknya. Ya, coba tetap tanam saja. Ya, Saya support lanjut. Jepang. Yang ketiga ada Austria. Oh, Austria termasuk salah satu negara maju di Eropa dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi sekitar 47.700 US dollar. 47.700 US dollar. Sektor industri adalah sektor yang memberi pengaruh besar terhadap perekonomian negara ini. Australia bertumbuh pada beberapa sektor industri seperti mesin, baja, besi, makanan, otomotif beserta komponennya, kertas, peralatan komunikasi hingga pariwisata. Austria juga dikenal sebagai salah satu negara yang mengenakan pajak penghasilan tertinggi di dunia dengan tarif minimal 55%. Tapi di sini nggak dijelasin kayak yang tadi sih. Ini lu baca deh. Lanjut. Oke, nomor 4. Wah, ini lu nih, Mi. Belanda. Jadi dia keturunan ini kan. Belanda. Keturunan company. Ayu Ucing. Hey. Belanda di kawasan Eropa Barat, Belanda menjadi negara yang memiliki tarif pajak penghasilan yang juga terbilang tinggi, yaitu sebesar 51,75%. Juga separuh lebih. Iya, rata-rata di atas 50%. Pemerintah Belanda juga membebankan pajak warisan sebesar 40%. Warisan dipajak 40%. Lu nggak ada apa-apanya berarti. 40% nih. Iya, 1% ya. Yeah. Warisan lu bayangin aja ya, dapat 1 miliar 40% langsung buat negara. Nggak masuk akal. Akhirnya anaknya apa ngontrak. POC banget ya. Urusannya apa ya? Ya ini emang VOC kan Belanda. Iya maksudnya. Masih ada gitu. Iya urusannya apa kan? Maksudnya negara ikut campur Ya urusan. berarti kalau begitu warganya misalkan Nggak ada yang mati. bukan maaf deh, out of the topic sedikit ya. Misalnya Iya. bapaknya udah kerja dari muda sampai tua biar anaknya senang gitu ya kan. Udah punya rumah, udah punya mobil ya kan. Kalau kata-katanya sederhana lah, punya rumah sederhana, mobil sederhana ya kan. Terus pas dia meninggal, ini bapak serahkan pada kamu. Terus tiba-tiba, maaf, ini dipotong 40%. Tiba-tiba yang tadinya punya mobil dijual jadi motor, punya rumah terus jadi kontrak. Kan kampret ya? Iya pas sama pembacaan wasiat, ya untuk tanah dengan luas 150 meter untuk pemerintah. Dari Mobil- 500 meter dipotong. Mobil Lamborghini untuk pemerintah. Terus Berarti di Belanda nggak boleh bikin warisan, nggak boleh bikin surat wasiat, diem aja langsung. Wah, kong kali kong dong. Jadi lu mesti ada feeling gitu kayak, Oh enggak. gue mau meninggal nih. Dibalik nama anaknya langsung. Iya, gue mau meninggal nih, gue transfer lu sekian. Terus tanah ini gue ganti nama dulu, ini gue ganti nama dulu gitu kali ya. Karena ketahuan dong anaknya dia. Ya tapi kan yang penting udah nggak ada warisannya. Oh, jadi sebelum meninggal diganti nama. Iya, sebelum meninggal. Jadi lu mesti punya feeling. Jadi di Oh Belanda. enggak. Gampang ngakalinnya. Ini saya nggak warisin, ini saya hibahkan. Oh, bisa juga. Kalau hibah kan diambil buat negara. Hibahkan ke anak saya. Nggak ada hibah ke anak. Itu warisan. Kan hibah ke Belanda orang nggak lain. ngerti. Ya kan beda, Pak. Bahasanya bukan warisan, hibah. Gimana nggak ngerti ini aja kena 40%. Justru dia paham banget. Berarti dia ini udah teliti banget masalah begituan. Kayaknya Iya. audit harta kekayaan di situ. Gila juga ya. Lanjut. Nah, terus dan pajak transfer tanah sebesar 6%. Gua nggak tahu nih transfer tanah gimana. Ini berarti Pindah tangan. Pindah Bro. tangan. Pindah tangan. Lu jual tanah. Wanjay, luar biasa. Di Gak sini kan hebat. 2,5% buat calo. nah, coba. Hampir mendekati berarti. Mungkin calo-calo ini ngikutin Oh, strategi Belanda. mungkin dia ada benchmarknya ke Somalia. Bedanya, Nah. Cuman ini langsung kalau dia- ini masuk negara, Pak. Ya. Kalau yang lalu masuk Ya. kantong calo, Pak. Ya. Tapi 6%. Maksudnya kan ini kan ada calon atau enggak kan 6%. Maksud gua kalau yang Somalia kan paling enggak kalau lo pinter lu nggak kena Oh, gitu iya, loh. iya. Ya enggak, paling enggak masih Bahkan masih bisa dikurangin lagi, Pak. iya, bisa jadi nggak 6%, 20 lah. Oke, lanjut. Namun mahalnya
penarikan pajak penghasilan kepada warga Belanda masih sebanding dengan tingkat pendapatan warganya yang cukup tinggi. Dia gajinya tinggi berarti. Penghasilan berbanding lurus ya. ya, penghasilan warga Belanda rata-rata mencapai 2.220 euro per bulan atau sekitar 38.780 rupiah. Asumsi 1 euro ini 17.469 rupiah. 10 kali lipat UMR di negeri out nih. Tapi lagi-lagi kalau kita membandingkan penghasilan, kita juga harus bandingkan pengeluaran di sana berapa. Makanan dan kawan-kawan. Gue juga paling sebel tuh sama orang-orang yang kayak, "Wah, lihat tuh di negara ya, lu kagak tahu aja dia makannya berapa." ini berapa," Bener lah, gitu. temen gua waktu jalan-jalan ke luar negeri aja makanannya mikir-mikir. Tiap angka dihitungin kurs, Nah, tapi ngomongin Belanda, makan nasi padang aja satu keluarga bisa habis 2 juta. Iya, kalau makanan itu mahal. Iya. Saudara gue tuh ada ini yang buka restoran Indonesia di sana. Wow, tajir banget dong masih. Gue nggak tahu sih, cuman ya pasti sukses lah. Dan dia tuh terakhir itu pas di G20 kalau nggak salah dia jadi chef juga di sana. Ngurusin. Oh, bukannya si Chef Arnold ya? Itu kan dia ininya head chefnya. Chefnya, oh. Nah ini dia salah satu chefnya gitu. Ya yang masaknya gitu. Oke, ada lagi? Lanjut. Kemudian yang terakhir, Belgia. Nah, Coklat. Belgia menjadi negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi urutan kelima di dunia. Versi On the spot. pemerintah Belgia mengalokasikan hasil penarikan pajak tersebut untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat seperti program layanan kesehatan, sama kita juga ada, pendidikan gratis, sama kita juga ada, sampai jenjang perguruan tinggi kita belum ada, tapi kita ada beasiswa untuk yang pintar. Ya, kalau yang dablak mah apa-apa aja. Enggak, tapi kan yang mesti dilihat juga pelayanannya, kualitasnya juga harus dilihat Oh, ya. iya. Kayak misalkan kesehatan gratis. Mungkin di Somalia ada juga, tapi kualitasnya gimana gitu. Kalau yang saya lihat di Google di Somalia tuh orang udah berdarah-darah masih ditungguin dulu konfirmasinya baru diurusin. Iya, jadi kayak Nah itu sih. lebih takut nggak dibayar daripada kehilangan nyawa. Gua sorry ya, gua ikut sedih sih. Maksudnya ada berita yang gimana ya, udah bener-bener darurat ditolak, istilahnya cuma karena prosedur gitu loh. Iya, iya. Betul. Maksud gua gini ya, kenapa nyawa itu nomor 5 dibandingkan prosedur? Karena kalau menurut gua aja ya, menurut gua sedihnya di situ loh. Maksud gua itu kan bisa nanti gitu ya. Karena yang jadi prioritasnya adalah nyawa dulu. Nyawa gitu. bisa dibeli, bro. Ya dan paling tidak kan dia udah punya gitu loh. Dia udah punya misalkan yang dikeluarin sama Somalia kartu sehatnya gitu yang keluarin sama Somalia. Ya paling nggak udah ada itu gitu loh. Ya tinggal diurus aja gitu loh. Kalau memang di cover ya. Gitu. Sisanya tinggal nanti. Problemnya di Somalia itu punya kartunya belum tentu hidup. Takutnya dia belum nggak aktif. Banyak kan yang kasusnya begini. Saat dia kecelakaan baru dia bayar preminya gitu loh. Nah, kalau untuk urusan itu ya gue nggak tapi tahu ya prosedurnya ya gitu. Tapi maksudnya gini, kalau itu memang harus dibayarkan terlebih dahulu, mungkin gue setuju gitu buat mengaktifkan lagi ya. Tapi kalau misalkan prosedurnya itu hanya harus minta rujukan dulu sebelumnya. Kalau itu iya. Nah itu maksud gue di luar nalar gue gitu. Kenapa nggak bisa langsung sedangkan itu darurat banget gitu loh. Iya. Dan gue memang udah tahu lah, udah pernah datang lah di salah satu rumah sakit di Somalia ya. Maksudnya gini, gue tahu jadi di rumah sakit itu sudah ada kriteria daruratnya. Kalau lu memang tidak dibilang darurat, lu nggak bisa masuk ke situ. Gitu, ngerti nggak? Artinya apa? Artinya kalau itu kan udah kelihatan bahwa ini orang udah benar-benar darurat, akhirnya harusnya masuk gitu loh. Yeah. Tapi kenapa ditolak gitu loh? Maksudnya dengan urusan, mohon maaf harus ngurus, aduh. Ya
intinya administrasi lah ya. Administrasi dia harus ngurus, kan bisa paralel gitu loh. Itu layanin dulu nanti Iya, kan. maksudnya yang keluarganya ngurusin ini sambil Iya, diproses gitu, gitu maksud kan. gua. Berarti kalau menurut gue, sorry gue potong sebentar. Kalau menurut gue pemerintahnya juga harus memperhatikan banget rumah sakit mana yang layak untuk Benar. dijadikan kerjasama untuk layanan gratis ini gitu kan. Bener, gini deh, biar gampangnya menurut gue ya. Kan kita udah punya apa namanya di Somalia juga pasti punya aplikasi namanya Google lah gitu. Maksudnya Google Maps gitu. Di Google Maps itu kan ada rumah sakit di Somalia ya. Lu tinggal lihat reviewnya aja. Kalau lu males datang ke rumah sakitnya gitu. Iya. Jelek atau enggak. Kalau misalkan jelek datang, lu jadi pasien di sana. Iya. Yang punya kepentingan lah gitu. Lu jadi pasien di sana. Rasain pelayanannya seperti apa. Harus nyamar ya kan, Iya, atau lu nyuruh nyamar. orang gitu. Jangan terus terang lu. misalkan- Iyalah, pasti langsung silakan Pak. Iya, jangan sidak-sidak yang tapi ketawa tapi Ngomong kosong nyamar aja kalau sidak tuh elah. nyamar aja jadi pasien biar tahu gitu. Ya, saya potong. Jadi kalau masalah rumah sakit yang pelayanannya kurang baik, kebanyakan kasusnya sama kayak kontraktor yang diutangin nggak dibayar-bayar. Kebanyakan tuh, jadi mereka tuh pihak rumah sakit tuh malas ngeladenin gara-gara pembayaran dari pihak pemerintahnya tuh lambat gitu. Jadi ya mereka nggak bisa maksimal. Jadi kan ya bullshit lah kalau mereka nggak butuh duit, tetap butuh duit. Mereka kan rumah sakit bukan panti sosial gitu kan. Ya itu harusnya ditolak aja. Misalkan rumah sakit yang merasa keberatan dengan itu kan ya bisa dibicarakan, kayak misalkan ini kan omongan bodoh ya, omongan Ya. masyarakat aja gitu kayak. Problemnya adalah kalau itu rumah sakit swasta oke. Masalahnya rumah sakit pemerintah di Somalia juga begitu gitu loh. Nah Itu itu kan yang udah langsung dari pemerintah loh. ya itu maksudnya kan harusnya bisa kayak udah deh, mendingan kita nggak usah terikat dengan hubungan dengan pemerintah inilah, kasar gitu, yang program pemerintah ini gitu. Iya, Jadi kan dan lucu sampai rumah sakit pemerintahnya sendiri juga nggak mau. Iya. Dan yang sebel gitu selalu ketika ini apa ya, kayak bodoh banget gitu. Kayak di sidaknya datang Pakai kamera. udah persiapan, iya wartawan udah nongkrong di situ, ajudannya udah datang duluan, ya elah, orang mah diem aja, bener. nggak datang, atau datang Itu atau mah kayak itu mah bukan sidak, itu mah namanya Cari ini muka. doang, inspeksi doang. dan yang paling gampang suruh anak lu kek, Iya. tetangga lu kek, temen lu kek, saudara lu kek, anak buah lu kek, lu Udahlah gampang. kalau perlu ya, kalau perlu pakai audio atau rekaman ini. Nah gini, dari gua lah, yang bodoh lah nggak ngerti gitu. Gini aja, kalau misalkan tidak bisa membuka di Somalia ya, membuka rumah sakit baru, paling nggak yang ada pelayanannya dibagusin lagi gitu loh. Tadi salah satu caranya jadi pasien di sana gimana? Gue yakin kalau pelayanannya baik, ya pasti masyarakat juga akan senang dan secara tidak langsung dia akan sukarela untuk membayar gitu iurannya. Iya. Dan kalaupun nggak mau membayar dengan pelayanan yang jauh lebih baik, ya tinggal dibuatin aja aturan, misalkan kalau nggak bayar 3 bulan mati misalkan. Ininya ya, bukan orangnya. Ya, kayak- Sadis juga. di Pasien kamar 101 udah 3 bulan nggak bayar ya kan. Segera dieksekusi, siap dan muncul. lah kalau lo di negara yang waktu kena COVID ditembak mati biar nggak nyebar, Nah, bisa aja terjadi. Iya, bisa Terus juga sih. itu ada juga ada black market ya. Iya, pelayanannya lah ditingkatin. Karena gini, nggak semua yang datang ke situ, ya tidak semua yang datang ke sana itu adalah orang-orang yang ya pastilah orang-orang yang mampu gitu loh. Paling tidak orang-orang yang memang tidak mampu itu merasakan pelayanan yang bagus. Artinya apa? Walaupun dia nggak punya duit, dia susah, buat makan aja susah segala macem. Paling nggak dia merasakan bahwa dia menjadi manusia pada saat datang ke sana gitu. Jadi anggapan bahwa karena dia nggak punya duit, jadi pelayanannya jadi jelek, dirubah. Itu sih yang gue pengenin. Nah, justru gue juga mikirnya harusnya orang-orang yang nggak mampu yang diutamakan ya. Karena kalau orang yang mampu, kasarnya nih, ini rumah sakit yang
menerima gratisan atau apa. Justru harusnya yang dilayani utama itu orang yang nggak mampu. Karena yang mampu lu bisa pindah ke rumah sakit lain, kasarnya gitu loh. Ke rumah sakit yang lebih mahal kek atau apa kek, urusan lu punya duit. Ya, pokoknya Tapi ya yang nggak punya saatnya duit ini harusnya diduluin gitu. negeri Somalia itu masih belajar sama Taiwan sama Turki lah. Turki aja kucing kecelakaan aja ditolongin kok. Iya, maksud gua terlalu. Ya Iya. sekarang gini deh, katanya di Somalia udah iktp, apa-apa mesti fotokopi, ini segala macam. Jadi kayak seneng banget nyusahin dan nggak mau ribet gitu. Dan apa ya, intinya simpati empati untuk orang-orang itu tuh kayak cuman di mulut doang, Iya, iya. ya kan? Banyak yang kayak gitu, kayak yang waktu itu pernah gue baca juga Bentar ada. lagi udah bukan KTP lagi Pak, kemarin saya lihat ada KTP digital. Alah, pret lah, KTP digital ujung-ujungnya juga suruh fotokopi. Dari handphone fotokopinya fotokopi. Bodo Gue sih amat masih sih. nggak, tapi masalah sih kalau yang itu. Kalau surat tanah digital, Aduh, handphonenya hilang ya. kalau ada ya di Nah. Somalia ya, gue nggak tahu nanti Ya, ada ya. apa enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau ada ya tinggal di download dari server atau server nggak dihack orang aja. Nah itu kan. Nah, itu dia. Itu arahnya masalahnya. ke sana. Itu sebenarnya. Sekarang aja masih fisik aja tanah bisa tiba-tiba dijual sama orang. Iya. Belum lagi ada waktu itu pejabat yang gue baca beritanya datang ke salah satu SPBU di Somalia, Oh. kaget katanya ngelihat toiletnya bayar. Itu kan nggak make sense. Ya. Kok bisa kaget? Emangnya nggak punya saudara, nggak punya temen, atau mungkin dianya sendiri nggak pernah ngerasain dari dulu sampai sekarang? Ya gitu. di toilet di mobilnya ada toilet jadi nggak pernah pakai Masa iya sih orang nggak pernah kebelet gitu? toilet SPBU. Aneh, menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh aneh, asli aneh. Maklum bisa aja. Oke lah, kalau gitu nih, gue sebenarnya ada satu lagi ada dari sumber terpercaya kita, mau dibacain atau enggak? Apa itu? 14 negara tanpa pajak dan bagaimana pemerintahnya biaya. 14 negara panjang banget, Cok. Cepet-cepet aja, gimana? Ya, Ya, singkat-singkat. Oke ya. Sampai habisnya ini udah 50 menit. Ya kalau 50 menit mah langsung penutupan aja. Ini 14, cepet-cepetnya Ya, juga. Cepat. Ya sampai 60-70 menit gak apa-apa. Kita kan di-cut-cutin. 70 menit pale lu. Ya, ada tanya lagi. Oh, nggak bisa pendek nih kayaknya. Iya. Udahlah langsung. Udahlah, nanti aja. kita bikin video lain aja. Oke ya, berarti yang ini kita potong, kita ulang dari yang tadi, langsung penutupan aja. Ya. 3, 2, 1. Nah, oke lah kalau gitu itu dia pembahasan kita kali ini 5 negara dengan Pajak. anjing dari tadi. Anjing, berisik dari banget, tadi. bangsat. 5 negara dengan pajak penghasilan terbesar di dunia. Iya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih, Jen? Nah, si Koen lo, Koen. sebelum Koen apa? Kesimpulannya, pajak itu perlu, tapi harus melihat kondisi rakyatnya juga. Kedua, tanpa pajak kan negara ambrol, ya kan? Ya. Jadi pajak itu perlu dan kita itu juga bayar pajak ya sesuai dengan kemampuan, itu juga mesti dilihat juga sama pemerintah sama warganya juga. Jangan suka tipu-tipu pajak lah kalau ada sanggup bayar gitu loh. Anda sanggup bayar punya duit tapi ngemplang pajak, kampret Anda. Oke, kalau gue sih pajak ya memang nggak masalah, tapi pertama menyesuaikan dari golongannya, Ya, itu yang betul. pertama, dan yang kedua tolonglah hasil pajaknya ini biar bisa dirasakan sama masyarakatnya gitu, supaya Ya. dengan masyarakatnya merasakan apa yang dia setor, Nah. pasti dia akan semangat. Dan yang terakhir itu sistemnya, cara kita lapor mesti benar-benar sesimpel mungkin gitu, karena masa kalah sih sama swasta atau bank swasta atau apa yang semuanya dipermudah gitu loh. Nah, harusnya kita juga negara, pemerintah juga begitu, gimana caranya mempermudah. Jadi jangan kayak pokoknya lu yang ribet, lu isi tuh banyak-banyak, gue tinggal cek doang. Oke lah, mungkin alasannya gila lo, gue mesti ngecek berapa juta orang gitu. Oke, tapi ya lu pemerintah gitu. Ya lu harusnya yang ribet tuh lu. Orang-orang itu dibayar mahal PNS itu untuk ribet-ribet itu gitu loh. Jangan, tak dulu. Jangan sampai masyarakat justru yang dibebani segalanya. Yang ribet masyarakat gitu. Oke, masalah jumlah tadi gue mengerti. Sabar. Enggak bisa. Masalahnya tuh selalu begitu. Ini Kayak yang kalau setiap tahun
kusut gisit SPT. Enggak, kayak jadinya kayak kenapa sih nggak ringkes aja kayak tiba-tiba keluar akhir tahun kayak misalkan cicilan bank kayak kita misalkan pakai kartu kredit tagihan kartu kredit bulan ini gitu. Kan bisa kayak gitu tinggal dicek oh ya gini ini oh udah bener nih setor Iya. lapor ya kan selesai kenapa mesti ini dulu mikir akhirnya itu kan yang akhirnya jadi kayak wah ini nih ketemulah si ini ayolah inilah itulah lobby lah apa gitu loh itu sih kalau gue sih itu sih. Nah, sebenarnya ditambahan dikit. Jadi karena pemerintah yang butuh duit, kalian yang harus kerja gitu loh, jangan rakyat. Iya bener. Pemerintah yang butuh pajak kita. Sekarang kalau rakyat males bayar, nggak bayar pajak, nggak keluar duit, nah mampus nggak? Kita disalahin lagi, dipaksa lagi ya kalau jangan dipaksa dikasih dimanjain. Bang aja butuh duit kita, dibagi-bagiin loh. Iya, oh gimana caranya? Saya yang datang Pak ke sana. Ah. Saya yang ini Pak, ini nggak usah saya isiin semua Itu dikit formnya. loh duitnya. Iya, emangnya bank yang ngisi cuma 10 orang kan enggak? Kayak sales aja. Jadi Iya. kalau sales kan wah ada yang mau ini nih, beli nih, datangi. Iya, "Pak, sampai buka apa, Pak?" formnya udah saya Gitu. isi semua. Bapak tinggal kirim aja KTP-nya atau apa yang ntar saya isiin gitu loh. Maksudnya kan bisa. Ya kan? Ya. Nah, kalau lu, Jan? Udah nih. Udah. Udah, makin lama makin gas. Nah, kalau gue juga sama setuju pajak itu penting dan gue dukung semuanya untuk bayar pajak. Jangan sampai nggak bayar pajak, Betul. lapor pajak juga harus gitu. Betul. Adapun yang oknum-oknum yang diketahui sudah saatnya di Somalia itu melakukan bersih-bersih tuntas Iya. karena ini adalah ajangnya. Kenapa? Kalau ini tidak bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih adalah menjadi Sayang ya. Momennya lewat gitu aja gitu. iya, publik itu menjadi Makin makin nggak percaya. apatis, Iya. Ini reputasi loh dipertaruhkan. Iya, benar. Kalau sampai reputasinya buruk dengan adanya ini, orang-orang yang lainnya juga jadi enggan lapor pajak, bayar pajak, Iya, akhirnya akan jadi perdebatan, bahaya, iya. bahaya. Goblok negara nggak bayar pajak ya kan? Iya. Betul, itu yang pertama ya. Sudah saatnya bersih-bersih semua. Tuh, dibersihin lah semua audit segala macam. Kalau ada aliran dana segala macam, saya setuju. Nggak apa-apa dikeluarin aja. Misalkan ada kemana-kemana dikeluarin aja. Iya, Memang udah ajangnya. Mendingan mumpung lagi begini keluarin Keluarin sekalian aja semua. daripada disimpan-simpan nanti baru keluar lagi. Betul, biar publik itu tahu Ya kan? Iya. dan ada transparansi gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, tolong yang tadi sempat saya singgung, jadikanlah rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit yang untuk yang kebanyakan memang orang-orang tidak mampu, mereka merasakan dijadikan sebagai manusia, pelayanannya Betul, seperti betul, itu. betul. Anggap bahwa setiap kali kedatangan mereka itu, kalau kita dari sisi pelayanan ya, anggap bahwa orang tersebut itu adalah yang terakhir kita layani. Kalau kita udah merasa bahwa kita melayani itu orang yang terakhir kali, maksudnya orang terakhir kali kita anggapannya dia nggak akan balik lagi. Tapi kita ingin memberikan kesan ke mereka, ke orang tersebut bahwa itu adalah kesan yang terbaik yang bisa kita kasih ke dia. Karena kita beranggapan bahwa dia adalah yang terakhir. Gitu kan. Jadi kita harus berikan yang terbaik. Dan menurut gue orang-orang seperti itu yang kalau nanti ada apa-apa atau negaranya gimana-gimana mereka akan maju duluan. Betul, setuju. Ya kan? Bukan orang-orang yang ngeluarin duit Benar, betul. sebanyak-banyaknya, bukan. Betul. Mereka ini Betul. yang lu nggak anggap itu yang bakal maju paling depan. Iya, untuk membela negara. Iya. Untuk ikut perang dan lain sebagainya. Kalau yang Potong leher Jenny kalau nggak percaya. Jangan biar yang punya duit udah masuk bunker. Iya, udah bangkar atau udah keluar negeri. Ah. Gitu loh. Ada lagi Jen? itu untuk layanan di rumah sakit Somalia. Kemudian untuk kan kita tahu ya di Somalia tuh kalau misalkan instalasi listrik segala macam itu kan dia masih Dia kena monopoli lah gitu, maksudnya belum ada tandingannya. Oh, oke. Jadi maksud yang gue pengen sampaikan adalah semua fasilitas baik itu kesehatan, utilities yang dipegang oleh pemerintah tunjukkan bahwa pelayanannya itu bisa jauh lebih baik lagi gitu daripada swasta. Ya. Karena kalau misalkan ada tandingannya, maksudnya gini, ada BPJS misalkan,
atau yang dikenal di itu apa sih Somalia? Kalau kita Somalia. kan gue taunya di kita kan BPJS. Oh, Kalau di iya, Somalia iya. apa? Ini. Ya istilahnya pokoknya kartu kesehatan di Somalia lah. Iya, ya, BPSS. Ya KSS, kartu sehat Somalia. Ya, itu. Kartu sehat Somalia misalkan. Ya oke lah kalau gitu. Thank you Jenny. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan share. Juga komen. Karena apa, Jen? Karena kita ingin meningkatkan pelayanan di Somalia menjadi jauh lebih baik, menjadi nomor 1 di semua negara ini. Mantap. Oke, kalau gitu gue Remo. Dan gue Jenny. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Fokus. Happy happy joy joy.